Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau sharing tentang chest strap heart rate ya yang sering bermasalah. Saya pengen berikan tips gimana caranya untuk mengatasi chest strap heart rate yang bermasalah. Langkah pertama adalah cek device-nya, cek kondisi baterai di dalamnya. Karena sepengalaman saya ini disclaimer ya, jadi bisa saja salah, tapi ini berdasarkan pengalaman saya menggunakan dua device ini, dan ada 3 device ya. Ini Brighton keduanya, kemudian yang satu lagi adalah Magin. Baterai ini boros, apapun merek baterainya, pengalaman saya itu boros. Saya menggunakan baterai yang Energizer ini tetap saja boros. Maksimum itu penggunaan sebulan, dengan rentang waktu saya menggunakan dalam seminggu itu ya 3-4 kali berolahraga menggunakan chest strap heart rate ini, baik sepeda maupun berlari gitu ya. Jadi cek dengan alat multi tester, bukan multi tester ya, baterai tester ini gitu ya. Nah, saya punya alat ini harganya nggak terlalu mahal sih ya, di Tokopedia banyak apa nih, baterai tester untuk ngecek kondisi baterai kita gitu ya. Ini contoh baterai yang sudah lama nih. Ini tinggal kita jepit di sini. Nah, tulisannya seperti ini. Dia sudah masuk kategori replace gitu ya. Replace tuh dengan baterai tester. Dan saya tuh heran, memang agak boros nih penggunaan baterai di sini. Ini baru saya ganti kemarin. Paling saya pakai buat nggak ada sebulan ya, itu sudah mulai habis lagi baterainya. Saya pakai yang Energizer. Nah, ini yang agak baru, lumayan baru. Nah, coba kita cek dulu. Ini baterai yang baru. Ah, ini dia. Tuh, dia masih penuh, gitu. Termasuknya agak boros penggunaan baterai ini, saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada indikator baterainya di dalam chest strap ini. Nah, itu teknik Anda yang pertama adalah dicari dulu, tes dulu baterainya, kondisinya seperti apa ya, kondisi seperti apa. Nah, ini sudah pakai baterai yang baru. Oke, silahkan dicek. Nah, seperti ini caranya. Kemudian setelah itu pastikan kalau sudah baterainya habis, silahkan ganti ya. Pastikan ini sudah baterainya baru, kemudian pasangkan ke device-nya. Seandainya itu tidak berhasil, nah, langkah kedua adalah gunakan ini. Ini adalah ultrasound gel, acoustically perfect. Jadi untuk mempermudah konektivitas elektroda yang ada di sini untuk lebih nempel. Karena kalau pakai air, ini saya contohkan, itu dia kalau pakai air nih ya, seperti ini, tuh, kemana-mana airnya, nggak efektif. Jadi tips dari saya adalah gunakan semacam ini, lalu dioleskan seperti ini. Oh, bentar ya. Di bagian belakangnya sedikit-sedikit aja nih, tuh seperti ini, kemudian diratakan ya sampai di batas-batas ini. Nah, ini juga diratakan bagian sini. Pastikan ini rata semuanya, dan saya memastikan ini jauh lebih efektif. Kalau nggak connect juga, berarti yang bermasalah adalah strapnya, walaupun kondisinya bagus. Kenapa? Saya sampai punya 3 tuh strappingnya. Saya sampai punya 3, dan saya mencoba untuk memperhatikan betul-betul. Ternyata strappingnya, ternyata kalau ini sudah kena keringat, kena kita cuci ya, karena pasti kita cuci, karena kalau nggak cuci bakalan bau. Oleh sebab itu kita cuci. Tapi akhirnya ini akan bermasalah bagian sininya, menjadi tidak sensitif di dalam memberikan data, gitu ya. Jadi ketika ini dikonekkan ke sini, itu menjadi tidak sensitif lagi. Itu yang pertama. Atau
bagian sininya ini sudah longgar, bagian kancingnya ini sudah, walaupun tampak kencang tapi dia sering longgar. Jadi ketika dia agak ada longgar sedikit, mungkin data itu menjadi loss juga. Nah, ini saya contohkan. Ini sebenarnya ada caranya ngetesnya pakai multitester ya, dites bagian sini, cuman saya nggak punya dan nggak bawa, jadi saya pakai cara yang paling sederhana. Ini saya beli baru lagi. Nah, kalau untuk yang Brighton, Magent, kemudian Garmin, Polar, itu bisa pakai yang seperti ini ya, yang universal seperti ini strappingnya. Dan ini jauh lebih irit teman-teman ketimbang teman-teman pakai yang misalnya, mohon maaf ya, Garmin 3 yang dia khusus device-nya tuh nempel di sini. Jadi mesti ganti strappingnya. Kemarin saya cek di Tokopedia itu harga strappingnya hampir 700.000, mahal sekali. Ya, kalau ini hanya 70.000 sampai 80.000. Nah, ini bedanya. Ini masih bagus dan ini juga belum semacam tidak terkontaminasi dengan keringat dan belum terkontaminasi dengan sabun tuh ya, atau deterjen. Karena kalau nyuci kadang kita pakai deterjen. Dan bagian sininya, bagian kancingnya ini juga masih kencang. Nah, ini juga masih kencang ya, karena masih baru ya, jadi lebih gigit gitu. Nah, kemarin sudah saya coba, ternyata nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Jadi kesimpulan saya bukan device-nya teman-teman. Kalau baterai udah dicek, baterainya ganti, kemudian sudah dikasih ini, sudah dites baterainya, berarti strappingnya Anda harus ganti itu ya. Dan itu tips dari saya, tips yang menurut saya berdasarkan pengalaman saya. Tadinya mau beli Garmin lagi, tapi menurut saya sayang juga. Coba kita optimalkan dulu yang ada, itu ya. Karena kalau kita ganti yang Garmin 3 harganya hampir 2 juta, tetapi kalau strappingnya rusak, karena yang paling sering bermasalah itu ternyata strappingnya teman-teman. Yang paling sering bermasalah adalah strappingnya, bukan dari device-nya. Ini device-nya anti air ya, IPX7 ya. Nah, strappingnya ini karena sudah sering terkorosi kena keringat, ini yang paling sering rusak. Karena saya sampai ini punya, ini yang ketiga kita beli, karena ini sering kena keringat dan terkorosi kena deterjen, dan ini akhirnya tidak sensitif lagi. Itu teman-teman dari saya, semoga bermanfaat dan jangan buru-buru ganti device. Kita bisa lebih hemat, kita tetap bisa memantau kesehatan kita dengan lebih akurat. Kita bisa berada di zona mana, dan harapannya kita berolahraga lebih terukur. Itu teman-teman. Dan sama aja sih ya, termasuk baterai yang kita gunakan juga. Ini saya beli yang murah gitu ya, yang 18.000 dapat 2 dari Alfamart atau Indomaret. Ini dari Energizer. Ini juga cukup efektif karena menurut saya setiap bulan kalau teman-teman pakai 3-4 kali, udah ganti baterai aja gitu ya. Karena memang ini baterainya boros. Kayaknya boros gitu ya. Walaupun kita mau pakai yang Sony, pakai Maxwell, dan akhirnya Panasonic, sama saja semuanya. Karena akhirnya tidak akurat ketika dia baterainya dalam kondisi yang low. Itu aja, semoga bermanfaat tips dari saya. Tuhan berkati.